Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah amma ba'dah. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, selanjutnya akan kita bahas adalah amaliyah Ramadan. Setelah kita melakukan sholat tarawih di malamnya, maka kita akan melanjutkan di pagi harinya atau mulai fajar, mulai subuh, yaitu melakukan atau mengamalkan yang namanya puasa Ramadan. Ingat, puasa itu apa? Puasa itu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan atau meninggalkan sesuatu yang membatalkan puasa. Bukan melakukan, tapi justru meninggalkan. Berbeda dengan sholat. Sholat melakukan. Zakat mengeluarkan atau menunaikan. Haji melaksanakan. Bahkan malah yang paling bisa dianggap ibadah fisik, yang benar-benar fisik itu ibadah haji. Kan seperti itu. Tapi untuk puasa, bukan melakukan, bukan menunaikan, bukan menjalankan, tetapi meninggalkan. Meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa. Karena meninggalkan inilah, maka puasa bisa disambil ngapa-ngapain. Kita bisa melakukan yang lain, yang penting tidak melakukan atau meninggalkan yang membatalkan puasa. Meninggalkan segala sesuatu yang membatalkannya, mulai dari fajar atau subuh sampai terbenam matahari atau maghrib. Saya ulangi lagi, mulai dari fajar sampai terbenamnya matahari, dibarengi dengan niat. Ini yang pertama. Mungkin ada masalah. Masalahnya apa? Masalahnya adalah barengin niat ketika mulai fajar itu susah, Pak Ustadz. Ya karena susah itulah maka ulama memberikan definisi atau mengambil hukum yang lebih mudah, bahwa untuk niat puasa tidak harus mulai subuh, tetapi boleh dimulai dari fajar. Maaf, boleh dimulai dari malam sampai fajar. Saya ulangi lagi, niat puasa mulai malam awal sampai fajar diperbolehkan. Karena ngepasin bareng dengan mulainya fajar itu susah. Tuh, yang pertama. Yang kedua, fajar ini ngepasinya susah. Karena apa? Beda dengan terbenamnya matahari bisa kelihatan. Kalau fajar kan tidak. Fajar itu adalah matahari yang mau muncul ke permukaan bumi. Dia belum muncul, tapi sinarnya dulu yang lebih muncul. Sinarnya dulu yang muncul. Menyinari langit-langit ufuk timur. Ketika sinar matahari menyinari langit ufuk timur dan mulai kelihatan, itulah mulai subuh. Ngepasin itu susah. Karena ngepasin itu susah, maka ulama Indonesia, Malaysia, Singapura, dan sekitarnya membuat kebijakan yang namanya imsak. Nih, ada waktu lagi namanya imsak. Kalau teman-teman para pemirsa melihat di Timur Tengah mungkin tidak ada waktu imsak puasa, mungkin tidak sepopuler kita. Kita populer karena ulama kita memikirkan umat yang lebih detail. Jangan sampai kita masih makan, kita masih minum, ternyata waktu sudah masuk subuh. Jangan sampai. Karena itulah dibuat waktu namanya imsak. Ini imsak ini sangat-sangat maslahat bagi umat. Nah, sekarang kita tidak bahas itu terlalu panjang. Kita lihat dulu apa itu puasa, apa syaratnya, apa rukunnya, dan yang lain sebagainya. Syarat puasa. Nanti ada syarat, ada rukun. Bedanya apa? Kalau syarat itu harus ada sepanjang melaksanakan, kalau rukun itu step by step. Itu rukun.
Nah, syarat ternyata ada syarat wajib. Maksudnya apa? Kalau tidak memenuhi syarat ini, dia belum wajib puasa. Ulangi lagi. Syarat apa? Kalau dia saya ulangi lagi. Kalau dia tidak memenuhi syarat ini, maka dia belum wajib puasa. Siapa saja itu? Yaitu yang syarat wajib puasa atau orang yang kalau kita sebutkan, maka dia wajib puasa, yaitu yang pertama orang Islam atau Muslim. Artinya apa? Kalau tidak Muslim, tidak wajib puasa. Nih, teman-teman semuanya, saya ulangi lagi. Syarat wajib puasa yang pertama adalah Muslim. Karena syarat wajib puasa pertama adalah Muslim, maka kebalikannya, kalau tidak Muslim, maka tidak wajib puasa. Nanti lebih panjang lagi. Karena tidak wajib puasa, maka jangan disalahkan kalau seandainya mereka Ramadan makan atau minum. Memang nggak wajib. Nih. Lah Pak Ustadz kan harus menghormati Pak Ustadz. Begini teman-teman semua. Harus menghormati itu dalilnya mereka. Dalil kita harus ngertiin. Nah ini, dalil kita harus ngertiin. Bagi yang puasa, ngertiin kalau memang mereka itu nggak wajib puasa. Bagi mereka, harusnya mereka punya dalil sendiri. Apa dalilnya? Menghormatin. Nah, karena selain mereka itu pada puasa, ya udahlah menghargai atau menghormati orang-orang puasa, maka kami tidak makan atau minum di depan orang-orang yang puasa tersebut. Itu dalil buat mereka. Dalil buat kita ngertiin. Nah, ini dalilnya. Buat mereka menghormatin, buat kita ngertiin. Kalau masing-masing kita melakukan ini, insya Allah tidak akan menjadi keributan. Yang menjadi keributan adalah ketika masing-masing memakai dalilnya lawannya. Kita memakai dalil harus menghormati, yang mereka memakai dalil harus ngertiin, maka akan jadi berantem ini. Ketika kita melihat ada maaf-maaf non-muslim makan di siang Ramadan, kita akan marah-marah. Kenapa? Orang nggak menghormati orang puasa, kata kita. Padahal itu harusnya buat dia dalil itu. Menghormati itu buat dia, jangan buat kita. Nah, sedangkan dia menjawab lagi, orang kita bukan Islam kok suruh ikut-ikutan puasa. Kamu nggak ngertiin, kita kan lapar juga. Nah, akhirnya akan jadi konflik. Maka saya ulangi lagi, untuk menghindari ini, ayo kita masing-masing tahu posisi kita. Kita yang puasa ngertiin bahwa mereka memang tidak wajib. Bagi mereka yang tidak puasa, menghormatin bahwa yang lain sedang puasa, kita jangan makan di depan mereka. Kan seperti itu. Kan enak kalau seperti itu. Ya, teman-teman. Syarat wajib puasa. Yang pertama, Muslim. Wajib kalau Islam. Kalau nggak Islam, tidak wajib. Yang kedua, berakal. Nah, ini. Islam, tapi kalau maaf-maaf, karena sakit jiwa, maka dia tidak wajib puasa. Bisalah kita, seandainya kita, maaf-maaf, ada orang gila di jalan, Ramadan siang-siang dia makan, dia minum. Kita nggak boleh marah. Kenapa emang dia nggak wajib? Dan dia juga memang, kenapa nggak wajib? Kan dia Islam, tapi dia lagi sakit. Sakit maksudnya sakit jiwanya, nggak normal kan seperti itu. Maka bagi dia orang yang seperti ini tidak wajib puasa. Dan yang ketiga, syarat wajib puasa adalah baligh. Saya ulangi lagi, syarat wajib puasa yang ketiga adalah baligh. Bagi orang Islam, walaupun akalnya sehat, tapi masih kecil, belum balik, maka dia belum wajib puasa. Saya ulangi lagi, orang Islam masih kecil, belum balik, maka dia belum wajib puasa. Ada anak Muslim, baru usia 4 tahun, 5 tahun seandainya. Siang-siang makan, siang-siang minum, ya udah kita nggak boleh marah, memang dia belum wajib puasa.
Tapi orang tuanya ajarkanlah bahwa, nak, di luar sana orang-orang lagi pada puasa. Kalau mau makan jangan di luar ya. Nah, itu kewajiban orang tuanya untuk mendidik. Tapi bagi kita, kalau seandainya beneran ada anak seperti itu, ya harus ngertiin, nggak boleh marah. Kenapa? Karena memang dia belum wajib puasa. Tapi bagi orang tuanya, didiklah anak kita, walaupun anak kita belum wajib puasa, ketika dia makan, dia minum, jangan di depan orang yang sedang berpuasa. Enak. Masing-masing menggunakan dalilnya, menempatkan dirinya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya adalah syarat puasa. Syarat puasa yang sah, jadi yang wajib. Ada syarat wajib ketika orang tersebut netepin syarat ini, maka dia wajib puasa. Ada yang namanya syarat sah. Artinya apa? Kalau dia seperti ini, maka dia puasanya sah. Nah, seperti itu maksudnya. Siapa saja itu? Yang pertama adalah muslim, orang Islam, kalau puasa sah. Yang kedua, orang yang berakal, kalau puasa sah, Islam dan berakal. Yang ketiga, orang yang suci dari haid dan nifas. Ini bagi perempuan. Muslim, berakal, suci dari haid dan nifas, maka puasanya sah. Artinya apa? Kalau dianya lagi haid atau nifas, kok ngotot puasa, justru malah tidak sah. Maksudnya seperti itu. Dan yang keempat, di hari yang diperbolehkan. Kapan itu? Yaitu selain Idul Fitri, Idul Adha, hari-hari tasyrik, yaitu 3 hari setelah Idul Adha. Tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. 5 hari. Saya ulangi lagi. Idul Fitri, Idul Adha itu 10 Dzulhijjah, terus 11-nya, 12-nya, 13-nya. Ini sah puasanya. Walaupun Islam, walaupun berakal, walaupun tidak haid, tidak nifas, tapi lebaran-lebaran dia puasa, maka tetap saja puasanya tidak sah. Karena tidak netepin syarat. Nah, kalau di hari yang biasa, sah. Kalau Ramadan, namanya puasa Ramadan. Kalau di luar Ramadan, bisa jadi puasa nadar, bisa jadi puasa kafarat sumpah seandainya, atau bisa jadi puasa-puasa sunnah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masuk ke rukun puasa. Rukun puasa. Tadi syarat puasa, sekarang rukun puasa. Bedanya apa Pak Ustadz? Saya ulangi lagi, bedanya adalah kalau syarat itu harus ada dari awal sampai akhir, kalau rukun itu step by step. Nah, nih. Rukun puasa hanya ada 2 sebenarnya. Hanya ada 2, gampang ini ngapalinya. Yang pertama adalah niat, yang kedua imsak atau menahan diri tadi dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Niat. Yang pertama kita bahas niat dulu. Waktunya kapan Pak Ustadz? Waktunya adalah semenjak malam hari. Saya ulangi lagi, waktunya semenjak malam hari sampai menjelang subuh. Ini niat. Sampai menjelang subuh. Ini bagi puasa wajib atau puasa fardu. Kalau puasanya puasa sunnah, saya ulangi lagi, kalau puasanya puasa sunnah, maka niatnya boleh setelah subuh. Dengan syarat dan ketentuan. Nah, ini tentunya. Maksudnya gimana Pak Ustadz? Begini. Saya ulangi lagi. Contoh kita Ramadan. Ini Ramadan adalah puasa wajib. Maka niatnya malam. Nggak boleh setelah subuh. Sebelum subuh harus udah niat. Nah, diusahakan sebelum waktu imsak sudah niat. Karena kalau ngepasin subuh, takutnya sudah kelewat subuh. Itu kalau puasa wajib, saya ulangi lagi, niatnya malam hari. Sampai
sebelum subuh, menjelang subuh. Yang kedua, kalau puasanya puasa sunnah, niatnya malam boleh, atau niatnya setelah subuh masih boleh, dengan syarat. Nah, syaratnya apa Pak Ustadz? Syaratnya adalah belum kemasukan apa-apa semenjak dia bangun tidur tadi, semenjak subuh tadi. Semenjak subuh, begitu adzan subuh, dia belum minum, dia belum makan, semenjak subuh. Kalau dia jam 3-nya makan, ya alhamdulillah, malah seperti orang sahur. Tapi dia belum niat puasa, seandainya puasa sunnah ini yang saya maksud. Dia belum niat puasa. Begitu selesai subuh, atau mungkin jam 5:30, dia baru ingat, ya, saya belum niat nih puasa sunnah. Ya udahlah, saya niat puasa sunnah dah. Boleh nggak? Kalau semenjak subuh sampai jam 5:30 tadi dia belum kemasukan apa-apa, belum minum maupun belum makan, maka boleh dan sah niatnya, niat puasanya. Jam 6:30 Pak Ustadz, boleh dan sah niatnya, niat puasanya. 7:30 Pak Ustadz, boleh dan sah niatnya, niat puasanya. Dalilnya mana Pak Ustadz? Dalilnya sangat populer. Kita pernah dengar bahwa suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dari sholat subuh pagi hari, pulang ke rumah, nyari makanan untuk sarapan. Ternyata tidak ada. Kata sang istri, tidak ada makanan ya Rasulullah. Nah, lantas apa kata Nabi? Ya udah, kalau seperti itu saya puasa. Artinya, Nabi niat puasa setelah pulang dari masjid melakukan sholat subuh. Atau anggaplah pagi hari itu, sudah pagi. Baru niat puasa. Tapi puasanya puasa sunnah. Selanjutnya, ketentuan, dalil, semuanya tahu. Innamal a'malu binniyat. Bahwa sesungguhnya amaliyah itu sesuai dengan niatnya. Kenapa kok seperti itu? Ya, jangan lupa, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu fungsi niat adalah untuk membedakan antara ibadah dan bukan ibadah. Saya ulangi lagi. Salah satu fungsi niat adalah untuk membedakan antara ibadah dan bukan ibadah. Sama-sama cuci muka. Yang satu memang karena lagi kepanasan, makanya dia cuci muka biar seger. Yang satu wudhu. Apa yang membedakan? Niat. Sama-sama gerak, berdiri, terus membungkukkan badan, berdiri lagi, terus menjatuhkan diri ke tanah, dan seterusnya, duduk, seterusnya. Yang satu yoga, olahraga, yang satu sholat. Apa yang membedakan? Niat. Sama-sama mandi. Yang satu karena menghilangkan hadas besar, atau karena sudah suci dari haid dan nifas, yang satu memang karena gerah, keringetan, makanya dia mandi. Apa yang membedakan? Niat. Pun demikian dengan puasa. Sama-sama tidak makan, sama-sama tidak minum. Yang satu mungkin karena tidak ada makanan, tidak ada minuman, atau lagi malas makan, malas minum seandainya. Tapi yang satu lagi puasa. Apa yang membedakan? Niat. Niat untuk membedakan antara ibadah dan bukan ibadah. Disinilah maka ketika ada model atau bentuk ibadah yang tidak diserupai oleh selainnya, maka tidak perlu niat. Contohnya, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran pasti ibadah. Maka tidak perlu niat. Ada lagi, mensucikan najis. Pasti ibadah. Maka tidak perlu niat. Zikir. Pasti ibadah. Nggak ada zikir yang bukan ibadah. Maka tidak perlu niat. Tetapi untuk hal-hal yang bisa diserupai oleh hal yang lain, maka perlu untuk niat. Niat di sini akan menjadikan pembeda antara ibadah dan bukan ibadah.
Niat itu tempatnya di mana sih Pak Ustadz? Niat tempatnya di hati. Nih, saya ulangi lagi. Niat tempatnya di hati. Yang di mulut bagaimana Pak Ustadz? Yang di mulut itu hukumnya bagus. Kenapa? Dengan melafalkan niat di mulut, hati akan menjadi lebih konsentrasi. Ah, nih. Hukumnya bagus. Tapi kalau di mulut doang, hatinya nggak ngomong, nggak boleh. Hatinya doang, mulutnya nggak ngomong, boleh. Hatinya ngomong, mulutnya ngomong juga bagus. Ya. Adapun untuk melafalkan niat, ini kata Imam Syafi'i, sunnah. Atau tadi saya bilang bagus, melafalkannya. Melafalkannya, bukannya di hati. Kalau di hati wajib. Untuk yang di mulut, yang kita lafalkan, sunnah. Imam Hambali pun mengatakan sunnah. Rukun puasa yang kedua adalah al-imsak. Al-imsak bahasa Arab, bahasa Indonesianya menahan. Menahan apa? Menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Mulai dari fajar sampai tenggelamnya matahari. Nah, disinilah nanti baru kita bahas apa saja sih Pak Ustadz yang membatalkan puasa. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal-hal yang membatalkan puasa kita sekaligus bahas sekarang karena ini satu paket. Yang membatalkan puasa adalah segala sesuatu yang masuk ke jalur makanan, yang mana sesuatunya ini bisa diraba atau disentuh, bisa kelihatan. Maka seperti angin, maka tidak membatalkan puasa. Yang kedua, sengaja muntah. Ini sudah biasa. Kalau makan, minum, semua orang tahu bahwa itu membatalkan puasa. Kalau sengaja muntah, ini kadang orang bertanya-tanya, bagaimana sengaja muntah itu? Sengaja muntah itu contohnya begini. Kita mual. Perut nggak enak. Lantas, maaf, kita pijit di sini. Ngapain itu? Biar muntahlah, ini perut lagi nggak enak ini. Seandainya seperti itu, terus beneran muntah, namanya sengaja. Sengaja muntah. Tapi kalau perut nggak enak, kepala pusing, muntah sendiri, namanya nggak sengaja. Tidak batal. Tapi kalau disengaja, batal. Yang ketiga, maaf, bersenggama atau berhubungan intim suami istri. Ini juga membatalkan puasa. Bahkan nanti ada sanksi tersendiri khusus ini. Yang sanksinya sangat berat. Kita bahas nanti di lanjutannya. Yang keempat, sengaja mengeluarkan sperma. Yang kelima, haid, nifas, atau melahirkan. Ini juga membatalkan puasa. Otomatis. Kenapa? Tadi sudah dibahas di awal, orang yang haid kok tetap ngotot puasa, nggak sah puasanya. Maka ketika orang sudah puasa, tiba-tiba haid di tengah-tengahnya, batal puasanya. Yang keenam, hilang akal. Ini juga membatalkan puasa. Baik gila, maaf, ataupun mungkin karena disengaja. Kok disengaja Pak Ustadz? Ya, dia menghirup apalah yang bisa menjadi hilang akalnya seandainya. Itu juga membatalkan puasa. Dan yang ketujuh, murtad, keluar dari Islam. Ini juga membatalkan puasa. Hati-hati, ada 7 hal yang membatalkan puasa. Kita tahan 7 hal ini dari awal waktu puasa, yaitu fajar, sampai tenggelamnya matahari. Nih, maka sah puasa kita. Saya bilang sah puasa kita. Dapat pahala nggak Pak Ustadz? Wallahu a'lam. Pahala hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun sudah dibocorkan oleh Nabi, ada beberapa hal yang menghilangkan pahala puasa. Dan seperti itu. Jadi teman-teman semua, ini kita bahas sahnya puasa lebih dahulu. Masalah hilang pahala atau dapat pahala mungkin di pembahasan nanti insya Allah.
nanti. Yang penting puasanya sah lebih dahulu. Bisa jadi puasa sah tidak dapat pahala, bisa jadi. Bisa jadi puasanya batal, tapi masih dapat pahala, bisa jadi. Batal yang saya maksud loh. Kalau orang nggak puasa dapat pahala puasa, dari mana dapat pahalanya? Nah, sekali lagi, untuk kelas kita kejar sahnya lebih dahulu. Baru nanti kita naik kelas, bagaimana agar sah puasa dan mendapatkan pahala puasa. Insya Allah. Untuk sementara, kita sudah beberapa lama ini, insya Allah akan kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Yaitu, kita lanjutkan tentang problematika puasa, insya Allah. Nanti ada qadha puasa, ada bayar fidyah, ada bayar fidyah itu kapan, kepada siapa saja. Insya Allah kita lanjut di pertemuan berikutnya. Terima kasih para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf apabila masih ada hal-hal yang mungkin kurang jelas atau mungkin saya kepleset lisan dalam menjelaskannya tadi, bisa dituliskan di komentar, bisa berupa pertanyaan atau kritik, masukan dan yang lain sebagainya. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.